Untuk yang pertama, segitiga porselen. Segitiga porselen adalah peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga atau penahan wadah seperti menahan krus saat proses pemanasan api langsung. Alat ini berbentuk seperti kaki tiga namun lebih kecil. Memiliki 3 kaki penyangga yang terbuat dari logam, dan bagian atasnya dilapisi oleh bahan tahan panas berupa porselen. Fungsi segitiga untuk menahan wadah, misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu. Kasa kawat adalah lembaran kawat tipis yang dilengkapi dengan lapisan keramik pada bagian tengahnya. Fungsi utama dari kasa kawat yaitu sebagai tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan, maka banyak hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan kasa kawat. Tentunya dengan menggunakan alat lainnya yakni bunsen atau pembakar spiritus dan juga kaki tiga. Yang ketiga, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung digunakan sebagai alat pemegang tabung reaksi yang sedang dipanaskan. Pada saat pemanasan, tabung reaksi dipegang miring dan diarahkan ke tempat yang kosong untuk menghindari kolakan bahan yang menyembur dari mulut tabung secara tiba-tiba. Fungsi penjepit tabung reaksi. Sesuai dengan namanya, tentu digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. Keempat, sudip. Sudip adalah alat untuk mengambil objek. Fungsi sudip untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam berupa padat atau bubuk. Kelima, tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium, berbentuk tabung sebesar kira-kira jari tangan manusia dewasa, terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di bagian atasnya, biasanya alasnya berbentuk huruf U. Fungsi tabung reaksi. Yang pertama, menjadi wadah menampung reaksi kimia. Yang kedua, membantu percobaan reaksi kimia. Yang ketiga, menjadi wadah mikroorganisme. Yang keempat, menjadi wadah bahan kimia. Yang kelima, melakukan pengujian. Yang keenam, pipet tetes. Pipet tetes merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Fungsi pipet tetes membantu memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lainnya. Jumlah cairan yang dapat dipindah terhitung kecil, yakni setetes demi setetes saja. Ketujuh, gelas piala. Gelas piala atau beker glass merupakan wadah yang digunakan untuk tempat mencampur, menyimpan, atau mengaduk dan memanaskan cairan untuk kegiatan laboratorium. Fungsi dari gelas piala antara lain: 1. Tempat untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah. Kedua, tempat mencampur, memanaskan cairan di atas hot plate atau header, mereaksikan zat sampel cair atau padat. Ketiga, gelas beker digunakan menampung cairan titrasi dan filtrat. Keempat, sebagai wadah menampung zat kimia. Kedelapan, gelas arloji. Gelas arloji adalah cawan yang berbentuk irisan bola, digunakan untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Fungsi dari gelas arloji antara lain: 1. Tempat menimbang bahan kimia. Kedua, penutup gelas beker. Ketiga, tempat mengeringkan bahan. Keempat, menguapkan zat cair dalam jumlah kecil. Untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. Yang ketiga,
Selanjutnya yang ke-11, gelas ukur. Gelas ukur merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur volume larutan yang bentuknya seperti corong ataupun gelas yang mempunyai ukuran volume mililiter yang bervariasi, mulai dari 5 ml sampai 2 liter. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, misalnya pereaksi atau reagen, untuk analisis kimia kualitatif, atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Yang ke-12, labu ukur. Labu ukur merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume suatu larutan saat proses pengenceran pada konsentrasi tertentu. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan pelarut polar atau non-polar yang ditambahkan hingga batas volume yang sesuai dengan ukuran dari labu ukur tersebut. Hampir di setiap laboratorium, keberadaan alat labu ukur menjadi salah satu yang terpenting dibutuhkan untuk mengetahui volume larutan. Sesuai dengan namanya, labu ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan dengan menggunakan konsentrasi tertentu. Alat ini biasanya digunakan pada praktikum kimia untuk pengenceran suatu larutan. Pemilihan labu ukur merupakan hal yang paling tepat karena akan mempermudah membuat larutan atau melakukan pengenceran dari larutan yang digunakan. Selain itu, labu ukur juga sering digunakan untuk preparasi sampel larutan standar. Yang ke-13 yaitu buret. Buret adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca dengan bentuk silinder dan memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran tersebut berfungsi untuk menjaga tetesan sejumlah reagen cair dalam suatu eksperimen. Fungsi buret 1. Untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi. Yang kedua, untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. 14. Pipet volumetri. Pipet volumetri adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan dengan cara dipompa menggunakan bul. Ukuran pipet volume bervariasi, mulai dari 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, hingga 50 ml. Fungsi pipet volumetri adalah untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, maka pipet volume lebih baik digunakan pada pengujian yang bersifat kuantitatif, misalnya seperti pengujian yang menggunakan metode filtrasi. Yang ke-15 adalah statif. Statif adalah stand sebagai tempat untuk meletakkan klem. Sedangkan klem sendiri merupakan sebuah alat jepit yang terbuat dari besi yang digunakan untuk jepit alat gelas kimia. Fungsi statif. Statif adalah salah satu instrumen peralatan laboratorium dan gelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, perlengkapan soslet, atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Alat ini biasanya terbuat dari logam, besi, atau baja anti karat dengan berbentuk silinder kecil dan memiliki tinggi sekitar 50 cm. 16. Corong gelas. Corong gelas adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder, batang corong yang relatif panjang. Corong gelas biasanya memiliki beberapa ukuran diameter mulai dari 50 mm hingga 120 mm. Kut fungsinya. Alat untuk memindahkan apabila kalian sedang ingin memasukkan cairan atau bahan kimia, maka perlu menggunakan corong gelas. Hal ini penting untuk dilakukan agar bahan kimia tidak tumpah dan membahayakan diri kita. Sebagai alat bantu penyaring, apabila kalian ingin melakukan penyaringan, maka kalian dapat menempatkan kertas saring di atas permukaan corong gelas. Penyaringan ini biasanya dilakukan pada saat memisahkan endapan atau residu pada sampel. 17. Batang pengaduk. Batang pengaduk adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca,
Alat ini biasanya sudah menjadi peralatan yang wajib ada di dalam setiap laboratorium, baik kimia, farmasi, biologi, hingga kedokteran. Alat ini terbuat dari bahan kaca atau gelas, lebih tepatnya dari kaca borosilikat. Kaca borosilikat digunakan bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan borosilikat tersebut tidak akan bereaksi dengan zat kimia lain. Fungsinya yaitu dapat digunakan untuk mencampur suatu larutan bahan kimia, untuk melakukan proses dekantasi larutan, dapat digunakan untuk melakukan induksi pada proses kristalisasi suatu larutan, bisa membantu memecah emulsi yang terjadi pada saat dilakukan ekstraksi.